sate pengganti ya? Iya, pakai aja terus, bagus gitu kok. malah ya. Dipakailah sampai sekarang. Akhirnya ilmu ini saya pakai terus. Jadi mau apa saya kedipin, mau apa saya kedipin. Gitu ya. Nih, kalau bicara kedipin, semua orang bisa. Saya juga pengen kedipin apalah nanti yang cuman kan gini tadi ya, Panas, bahwa kenapa sih udah dikedipin tapi kita tuh kayaknya udah jungkir balik, udah kerja keras dan sebagainya. Apa sih yang menghalangi yang dikedipin itu datang tuh apa sebetulnya gitu ya? Siap. Kira-kira apa sih di sebagian banyak orang misalkan, karena di komen-komen juga yang waktu trainernya Panas ini podcast di sini, saya sudah baca bukunya tapi saya belum dapat keajaiban gitu ya. Terus saya kok sudah berusaha untuk menjalankan apa yang ada di buku, tapi kok saya tetap miskin gitu. Apa sih ini, masalahnya apa sih kan? Tadi contoh yang bukan siapa-siapa ternyata bisa jadi siapa-siapa. Nah ini kenapa Panas kira-kira? Ya pertama, kalau buku nggak semua orang mampu baca buku ya. Karena kan buku ini media ilmu yang udah biasa baca buku pasti dia dapat. Tapi ada orang-orang yang baca buku nggak ngerti-ngerti gitu. Ya nggak apa-apa, artinya setelah itu akhirnya saya buatin, dulu belum zamannya podcast ya, dulu saya buatin rekaman audio di Telegram, silakan ya, yang mau dengerin gratis. Saya bilang, nah mudah-mudahan ini juga yang bagi yang tadi bertanya gitu, ini bisa jadi jawaban gitu, penjelasan dari saya secara langsung gitu. Jadi sekarang kita masuk nih ke pertanyaan tadi gitu. Terus gimana? Udah praktekin tapi belum ajaib. Prinsip dasarnya sederhana sebenarnya. Prinsip dasarnya teleportasi itu tadi. Teleportasi itu dia nggak boleh ada gangguan sedikit pun. Oh iya ya. Kalau ada gangguan sedikit pun gitu ya, tiba-tiba tangannya putus gitu. Jadi sih kan. Jadi sebelum ke teleportasi kita ke ini dulu deh, ke sinyal. Sinyal itu kan kalau ada gangguan, dia nggak bisa jadi nggak bisa lancar. Ya. Gangguan itu bisa jadi penghalang kita pada saat ada pohon, ada kita berada di basement, gitu kan, gedung yang tinggi segala macam itu menghalangi sinyal. Begitu juga keajaiban. Nah maka fokus kita, ini sistem udah ada, sistem sinyal itu udah ada. Fokusnya adalah kurangi gangguannya. Makanya dalam buku yang saya sampaikan di buku gitu, gangguannya adalah dosa. Jadi dosa inilah yang menghalangi kita dari keajaiban. Sebagaimana Nabi Adam terhalangi. Kan tadi kan teorinya tadi. Kamu bisa nikmatin semua keajaiban itu, tapi jangan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan sentuh-sentuh ini pohon. Nah pohon ini gangguan. Gangguan. Nah gangguan ini dosa kita. Nah, kita semua punya dosa. Terus aduh gimana ya kajiannya kok tentang dosa? Ya mau gimana? Teorinya begitu. Teorinya kamu dapetin keajaiban tapi jangan ada dosa. Maka upaya di ilmu magnet rezeki itu adalah bagaimana caranya supaya tidak ada dosa satupun. Kalau nggak ada dosa satupun gitu, kalau berhasil melakukannya, maka apapun yang kamu kedipin jadi. Oh itu kuncinya ya? Itu kuncinya. Nah akhirnya saya dapat ijazah dari guru saya. Nah ini karena ijazah, mudah-mudahan yang dengerin podcast nyatet ya. Ini karena ijazah, jarang saya buka gitu. Biasanya saya buka tuh di kelas. Wah spesial nih ya. Spesial nih gitu ya. Spesial ya, insya Allah. Jadi kalau memang ada yang mau dengerin serius, sungguh-sungguh nyatet. Bukan cuma sekedar dilihat gitu, coba dicatat. Karena ini ijazah dari guru saya. Kata guru saya gini, lakukan 1 sholat taubat untuk setiap 1 dosa. Untuk setiap 1 dosa? Ya, itu aja kalimatnya. Lakukan 1 sholat taubat untuk setiap 1 dosa, titik. Gitu ya? Nah pertanyaannya, mau dikerjain nggak? Kan gitu. Itu dia. Nah maka sekarang ini saya hampir tiap hari sholat taubat. Ada dosa apa, sholat taubat lagi. Ada dosa apa, sholat taubat. Gitu. Ya kita semua punya dosa. Saya juga punya banyak dosanya. Jadi waktu itu saya minus 21 miliar. Jadi ceritanya saya kan praktekin ilmu keajaiban tanpa guru. Akhirnya dapet itu gitu. Akhirnya saya sampai masuk Metro TV, masuk TV One, uang masuk puluhan miliar ke rekening pribadi gitu. Umur 30 tahun, masih labil.
Akhirnya berubahlah saya. Yang tadinya ya baik gitu, akhirnya saya jadi sombong, nyakiti orang, bahkan durhaka sama orang tua. Nah waktu itu tuh ngerasain tuh masih saya bisa gitu, dengan ilmu ini saya bisa gitu kan. Ternyata akhirnya dijatuhin sama Allah minus 21 miliar. Minus itu ya. Minus itu. Di titik minus 21 miliar itu saya dikejar debt collector, bolak-balik ke kantor polisi, dilaporkan ke pengadilan. Gitu sampai hampir bunuh diri. Udah saking gak kuatnya gitu. Nah di titik itu saya ketemu seorang kiai. Nah kiai yang ngajarin ilmu saya tadi. Oh, Gitu. Lakukan satu sholat taubat untuk setiap satu dosa. setiap satu dosa. Saya coba akhirnya waktu itu gitu. Saya pernah satu malam tuh 57 kali sholat taubat. Bukan saya hebat, bukan saya bisa. Cuma ya karena kiai ngomongnya gitu. Akhirnya saya coba deh. Nggak ada niat juga untuk banyak gitu, cuma untuk ibu gitu. Ya Allah, ini sholat taubat saya untuk ibu saya. Gitu. Jadi itu juga takbirnya nggak begini ya. Allah gitu ya. Tapi setelah selesai sholat taubat, loh kok enak. Ya. Pas enak, naik lagi untuk yang kedua, untuk bapak gitu. Terus makin enak untuk istri, makin enak untuk anak yang pertama, untuk anak yang kedua, dan seterusnya gitu untuk klien, konsumen. Ya Allah, saya punya salah sama klien saya, ini sholat taubat yang kulakukan gitu. Nah setelah itu keajaiban datang luar biasa, bertubi-tubi. Jadi kalau ada yang mau praktekin nih gitu, ya akhirnya jadi budaya. Di magnet rezeki akhirnya budayanya gitu. Satu sholat taubat untuk setiap satu dosa. Oke. Jadi harus dilakukan ya. Intinya kita baca. Iya. Kadang nih saya ilustrasikan satu mungkin di halaman awal buku Rahasia Magnet Rezeki nih, yang mungkin penonton juga atau viewer juga bisa coba jawab nih ya. Di sana ada 4 pertanyaan gitu ya, yang saya pun salah jawab ya akhirnya. Allah menciptakan tertawa dan saya jawab di sana menangis ya. Allah mematikan dan menghidupkan gitu ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Iya. Itu gampang banget jawabannya. Tapi yang terakhir nih, saya salah jawabnya. Allah itu memberikan kekayaan, saya jawabnya dan kemiskinan. Kok bisa beda dengan jawaban yang di atas, Panas? Kenapa itu? Iya. Itu dalam Al-Quran, dalam surat An-Najm. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dia Allah yang menciptakan tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dialah Allah yang menciptakan lelaki dan perempuan. Tapi unik, ketika Allah katakan wa annahu huwa agna, dialah Allah yang menciptakan kaya wa agna dan berkecukupan, bukan kemiskinan atau bukan miskin ya. Ya, jadi kaya dan cukup. Ya, jadi nggak ada orang miskin. Berarti miskin itu hanya kita yang menciptakan. Dan itu bagian dari dosa juga. Bagian dari dosa. Dosa suudzon kepada Allah. Oke. Gitu. Jadi dosa suudzon kepada Allah. Itulah yang tadinya gangguan untuk teleportasi tadi. Gangguan teleportasi itu kan sesuatu yang ingin kita lakukan cepat ya dan besar ya. Iya. Gangguan sedikit pun kan bisa membuat kita akhirnya bukan hanya terhalang atau sinyalnya terganggu ya, tapi bisa jadi jungkir balik, jatuh ya, kecepatan tinggi. Kita lihat aja WUS ya sekarang ya, sedemikian cepatnya. Betul. Tiba-tiba ada besi yang salah aja gitu relnya di tengah-tengah. Ada kerikil aja. Itu bisa jatuh ya. Iya. Oh, jadi dosa tadi ya yang bisa menjadi penghalang. Iya, termasuk tadi tuh yang tadi miskin tadi. Kata-kata itu juga dosa. Kata-kata. Jadi kata-kata yang nggak positif adalah dosa. Wah, selama ini kan nggak pernah kita pikirin itu kan, cuma karena kita mikirnya teleportasi gitu ya, tadi ilmu teleportasi itu, akhirnya apalagi nih gitu, yang dosa kita di mana nih? Ternyata di sini ada 20.000 kata yang kita ucap, gitu. Nah sekarang dari 20.000 kata yang kita ucap itu, yang kerikil itu berapa gitu? Nah, jadi makanya saya ganti LOA jadi LOP. LOP projection ya kalau nggak salah ya. Nah projection itu ya udah kan kita mau proyeksikan. Nah tergantung Allah mau mewujudkannya gimana. Kalau attraction kita seakan-akan bisa semua di-attract. Nggak bisa. Gitu, semua nggak bisa. Nah kalau ditanya sekarang ya saya ya hampir semua yang saya inginkan itu ya udah terwujud gitu. Ya kalau ditanya sekarang ya udah punya ilmu ini lah, apa aja, malah sekarang agak takut ngedip gitu.
Takut ngedip ya. Yang Karena kalau berusaha mencoba ngedip nih Iya. ada agak takut ngedip ya. Iya, jadi nahan-nahan sekarang. Takutnya dikedipin jadi gitu. Jadi misalnya saya waktu itu pergi ke Masjidil Aqsa gitu. Pas ke Masjidil Aqsa balik ke di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu saya ketemu orang-orang Arab gitu di lift. Ana min Filistin gitu. Saya dari Palestina, saya dari Mesir, saya dari Aljazair. Ada orang Palestina nih. Saya tunjukin foto saya baru pulang dari Palestina. Marah mereka. Gitu. Ngomong gitu kan. Astagfirullah gitu kan. Kok saya dimarahi gitu ya. Ya saya langsung diem aja gitu kan. Ternyata saya dinasehati pada saat itu. Terus kemudian setelah itu saya nanya sama teman saya, kenapa ya orang Arab kok marah saya tunjukin foto saya di Masjidil Aqsa? Sebagian orang Arab nggak suka kita ke sana karena Masjidil Aqsa belum merdeka, masih dikuasai oleh Israel. Berarti kamu kan masuknya pakai visa Israel. Iya. Gitu ya. Astagfirullah gitu. Pada saat itu saya langsung ngedip tuh. Ya Allah kalau gitu saya mau ke Gaza gitu. Saya mau ke Gaza gitu kan. Itu sebenarnya nggak serius gitu ngomonginnya, nggak sungguh-sungguh gitu. Ternyata kejadian, saya beberapa bulan kemudian ke Gaza gitu. Karena ngedip tadi ya. Saya ngedip gitu, kayak ngedip. Jadi akhirnya apapun sekarang ini semuanya terjadi. Gitu. Tinggal kita yang kontrol gitu. Kita mau apa? Kayak contoh kemarin, saya pengen banget bikin film. Gitu. Saya pengen jadi produser film gitu. Karena kan banyak kisah-kisah menarik yang bisa dibawakan yang bisa dibawakan dalam film gitu kan. Masa iya film cuma horor doang gitu kan, yang nggak ada value-nya gitu kan. Terus kemudian komedi horor itu yang apa nomor satu di Indonesia. Kepengen banget bikin film gitu. Cuma saya kan bukan produser, bukan sutradara, nggak tahu dunia sineas gitu. Film-film juga nggak banyak yang saya tonton, nggak ngerti. Tapi kan saya punya ilmu kedipan itu tadi, ilmu magnet rezeki. Nah, ada salah satu ilmu magnet rezeki namanya kickback. Kickback ya. Kickback itu kickback gitu. Jadi kalau kita mau sesuatu, maka kita bantu orang dulu. Kita mau punya mobil, maka doain mobil orang lain. Doain mobil orang lain. Kan misalnya nih kita mau punya Fortuner putih gitu. Selama ini kan kita doanya ya Allah, aku mau minta Fortuner putih. Itu nggak gampang kewujud. Ibaratnya kayak naik sepeda gitu ke atas langit. Tapi kalau mau cepet gitu, doain Fortuner putih orang lain. Asal lewat gitu kan, ya Allah ada Fortuner putih, Allah muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, rahmati dia, penuhi bensinnya ya Allah. Kalau perlu bayarin parkirnya. Maka gitu itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena malaikat langsung ikut campur. Wala kami seluzalik, kata Allah, kata Nabi dalam sebuah hadis, buat kamu juga seperti yang kamu doakan. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi jangan doa yang buruk ya. Iya. betul. Pada orang ya. Pada orang lain. Nah akhirnya saya mau mau bikin buku gitu. Maka saya doain buku bestseller orang lain. Gitu. Misalnya saya datang ke Gramedia, saya pegangin tuh buku-bukunya John Maxwell, gitu, Anthony Robbins, gitu. Saya peluk, gitu. Ya Allah muliakan ini, tinggikan derajatnya, sayangi dia. Saya suka sekali ya Allah dengan buku ini, gitu. Buku ini bagus banget, gitu. Nah itu akan membuat energi. Dan akhirnya buku saya jadi mega bestseller. Yang rahasia magnet rezeki ini. Nah kan kita udah punya bolanya nih. Kalau udah punya bola ya tinggal wujudin aja. Saya pengen punya film, maka saya mau dukung film orang lain. Nah waktu itu ada satu film namanya Sahdu, Satu Hari Dengan Ibu. Saya waktu itu nonton bareng anak-anak saya karena direkomendasiin gitu. Loh kok bagus filmnya? Ada sahabat saya di situ, Ustadz Lukman. Ustadz Lukman Hakim dari Pontianak gitu. Oke, kita kickback yang ini gitu. Jadi kickback langsung. Saya bikin 10 nobar di 10 kota gitu dengan biaya sendiri. Oh gitu ya? Iya. Jadi kita sewa bioskopnya gitu. Kemudian hotelnya, saya pesawat gitu. Semuanya sendiri tanpa dia tahu gitu. Setelah itu ya saya kasih kabar ke Ustadz Lukman, Ustadz gitu kan. Kita alhamdulillah gitu ya. Dukung nih film antum. Itu subhanallah setelah itu produser datang gitu. Ngajakin ketemuan. Pak Nas makasih ya gitu. Dia cuma untuk ngucapin terima kasih. Ngucapin terima kasih gitu. Sebenarnya pola ini juga polanya yang saya tahu sudah kickback aja. Cuma yang setelah itu polanya ternyata begini, Allah mau ngirimin rezekinya. Terus kemudian mungkin Pak Nas punya kisah yang mau kita filmin. Itu dia. Nah itu kan yes, magnet rezeki bekerja. Oh ada, saya ini ada buku saya gitu, saya kirim ya gitu. Ternyata setelah itu datang sama Fajar Bustami. Fajar Bustami itu sutradara film Dilan. Gitu, saya tahu. Saya nggak kenal. Iya. Pas kenalan
kenalan gitu kan, ini Bang Fajar. Oh iya ya udah, saya so fokus saya sama produsernya gitu. Terus ini beliau yang buat film Dilan. Ini Masya Ternyata. Allah, maaf ya Bang, maaf karena saya saking awamnya kan dalam Iya. dunia film gitu. Maaf saya nggak ngerti gitu. Ya nggak apa-apa Pak Anas. Setelah itu kita ada acara, Bang Fajar ikut acara kita 2.300 orang waktu itu di Ancol. Beliau terkesan gitu, lanjut ke rumah gitu, Pak Nas ini bisa bikin film gitu. Kan saya nggak ngerti dari buku motivasi Bisa jadi film gitu kan ya. nggak ngerti. Cuma ya udah gitu, saya sholat taubatin terus sholat taubatin untuk jangan sampai ada dosa saya untuk film ini. Terus kemudian ya udah jadi deh.